Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah koneksi antar materi modul 1-2 karya Imanur Zaman, calon guru penggerak angkatan kedua dari SMA Negeri 19 Garut. Yang saya pahami tentang peran dan nilai guru penggerak adalah bahwa peran ini telah kita lakukan selama ini. Karena ini merupakan hal yang penting, maka diutamakan dan dirumuskan menjadi 5 peran utama menjadi guru yang bisa menggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepentingan murid. Semua ini telah dilakukan. Namun, karena ini hal-hal yang sangat penting, perlu sekali dikuatkan. Oleh karena itu, kita pun dalam menguatkannya perlu juga mengingat dan memahami serta menerapkan 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Apakah ini ada hubungannya dengan filosofi pikiran Ganjar Dewantara? Jelas. Kita tahu bahwa melalui slogan-slogan yang beliau sampaikan, antaranya Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, kita bisa memahami bahwa yang namanya pendidikan itu adalah tuntunan. Kita tidak bisa memaksakan, tapi kita bisa menyiapkan lingkungan dan membantu mereka untuk berkembang lebih baik dengan cara berpusat pada murid, memahami potensi angan dan biologisnya serta keunikan diri. Kita pun harus memahami juga keunikan diri kita sebagai guru. Dan setelah itu kita bisa membantu siswa bisa menemukan keunikan dirinya sehingga terbentuk budi pekerti melalui Merdeka Belajar. Nah, dalam refleksi dan demonstrasi kontekstual yang saya lakukan, saya berharap nilai guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid dapat terinternalisasi dalam diri. Menjadi guru yang bermanfaat, lurus dalam niat, baik dalam sikap dan amalan, menjadi jalan kebaikan bagi yang lain, terutama bagi murid. Menikmati prosesnya itu penting. Berpihak pada murid menjaga keceriaan dalam pembelajaran. Berinovasi dan berkolaborasi agar lebih berwarna. Mandiri dan senantiasa reflektif agar pembelajaran lebih bermakna. Karena itu, dalam demonstrasi kontekstual, saya menjabarkan bahwa harapannya ke depan kita bisa lebih ceria, lebih tambah berwarna, dan makin bermakna dalam pembelajaran. Strateginya bagaimana? Nah, strateginya kita ingat tujuan kita apa? Kita ingin masyarakat, bangsa, agama, negara, umat manusia, dan alam semesta mendapatkan kebaikan dari diri kita. Oleh karena itu, kita pun mulai merumuskan ada yang namanya generasi profil pelajar Pancasila. Hal-hal baik bagi diri dan lingkungan. Bagaimana caranya? Pada siapa kita harus mencurahkan pusat perhatian kita? Jelas kepada murid-murid dan murid. Dan semua ini bisa terjadi bila terbentuk ada kepemimpinan dalam lingkungan belajar. Manajemen sekolah, pengembangan diri dan orang lain, dan terutama pembelajaran. Dan ini pun bisa terjadi bila peran-peran guru penggerak seperti pemimpin pelajaran, komunitas praktisi, coaching, mendorong kolaborasi, serta mewujudkan kepentingan murid ini terlaksana. Dan ini akan jauh lebih kuat jika nilai-nilai itu pun telah kita terapkan. Dan ini pun sebetulnya telah termaktub dalam tugas utama guru, namun kita kuatkan lagi dengan cara upgrade kualifikasi, sinkronisasi kompetensi guru, sinergisitas seluruh komponen, dan amplifikasi internalisasi nilai dan peran. Pertama, pada murid. Siapa saja yang dilibatkan? Tentu saja murid atau kelas kita. Berikutnya, rekan guru, komunitas belajar, kepemimpinan sekolah, masyarakat, dan tentu saja negara. Bila ini dianggap terlalu rumit, masyarakat terlalu luas, kepemimpinan sekolah terlalu berat, komunitas belajar ini pun agak merepotkan, maka setidaknya kita bisa tergerak dan menggerakkan di rekan-rekan guru, dan tentu saja yang paling utama adalah di murid dan kelas kita. Itu saja setidaknya gambaran yang saya pahami tentang strategi, peran, dan nilai penggerak agar bisa menunjukkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.